Itu kan kalau netizen Indonesia, kalau dengar kita berbicara fakta, dia orang kan pasti bilang, keluar kok dari Indonesia, engkau tak NKRI harga mati. Kalau misalnya orang Indonesia yang masuk haram ke Malaysia, itu tuh memang tetap salah. Kau nak bawa undang-undang kemanapun, tetap salah. Ya sekarang mau macam mana lagi beda? Jalur haram menurut netizen Indonesia tuh betul. Kita berdua nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan menyaksikan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan menyaksikan sebuah video pernyataan dari si Beda Asli dan Mbak Yu. Kayak gitu, bukan sekumpulan ini, kayak gitu geng ya. Dia bilang, kalau netizen Indonesia, kalau dibagi fakta, itu mereka suruh keluar daripada Indonesia. Wah, ini pemikiran apa Indonesia? Netizen Konoha aku tidak mau dengan fakta yang diberikan oleh para anak muda ini. Kayak gitu ya, geng ya. Kayaknya pelik gitu. Dibagi fakta itu supaya kita ngerti. Kayak gitu, supaya kita paham. Supaya kita sadar diri. Supaya kita ke depannya mentaliti kita berubah. Dan mentaliti kita lebih dewasa lagi, lebih matang lagi pemikirannya. Dan tinggal kita supaya bisa supaya kita bisa saling menasehati satu sama lain. Bukan malah kalau kita membagi fakta, bukan malah dijatuhkan suruh keluar dari Indonesia. Ini pemikiran kata bawah tempurung. Gak usah berlama-lama, jom kita simak videonya dari mereka ini. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Sebenarnya simpang siur Cice. Jadi ada yang cakap kalau dia orang ini dari dalam Malaysia nak keluar. Ada juga yang cakap kalau dia ini dari luar nak masuk Malaysia. Itulah ya beda nasib orang Indonesia nih, tragis. Sedih betul aku tengok. Pasti pemicu orang Indonesia yang ke Malaysia pakai jalur haram nih, karena Indonesia ini belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Tak mungkin ada asap kalau tak ada api. Benar. Tapi gara-gara tak ada kerja dekat Indonesia, jadi mengharuskan diri mereka menghalalkan segala cara untuk dapat kerja. Tapi kan resikonya jadi kayak gini beda. Kalau engkau masuk ke negara orang pakai jalur haram, resikonya taruhan nyawa. 150 orang pekerja Indonesia yang dekat Malaysia bermasalah tuh kan dipulangkan lewat Tanjung Pinang kota kita nih. Kalau pekerja Indonesia yang bermasalah di Malaysia mah udah dari dulu beda. Tempat transit dia pasti Batam dengan Tanjung Pinang. Itu kan kalau netizen Indonesia, kalau dengar kita berbicara fakta, dia orang kan pasti bilang, keluar kok dari Indonesia, engkau tak NKRI harga mati. Kalau misalnya orang Indonesia yang masuk haram ke Malaysia, itu tuh memang tetap salah. Kau nak bawa undang-undang kemanapun, tetap salah. Ya sekarang mau macam mana lagi beda? Jalur haram menurut netizen Indonesia tuh betul. Kita berdua nih bercakap-cakap macam nih, itu tetap dibilang membela Malaysia. Padahal kita ini memberikan fakta kalau kita ini negaranya yang salah. Warga negara kita ini masuk ke negara orang tanpa dokumen yang sah. Kalau tak ada Malaysia, orang Indonesia nak kerja di mana? Ada berapa juta orang Indonesia yang dekat Malaysia tuh? Tapi netizen Indonesia ini tutup mata sih. Beda, sangat perih. Enjoy, relax. Memetik laporan Antara News, Timbalan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani berkata, kerajaan Malaysia diminta mensiasat kejadian tembakan membabitkan pegawai maritim Malaysia dengan 5 rakyat berkenaan. Malaysia digesa segera mensiasat peristiwa berdarah itu dan mengambil tindakan tegas terhadap pegawai ronda APMM sekiranya terbukti mereka menggunakan kekerasan berlebihan. Kami juga sedang merancang untuk mengadakan pertemuan dengan kerajaan Malaysia bagi membincangkan langkah pencegahan demi memastikan insiden itu tidak berlaku lagi, katanya. Sebenarnya warga Aceh ni dia ni nak masuk Malaysia ke nak keluar Malaysia beda? Sebenarnya simpang siur Cice. Jadi ada yang cakap kalau dia orang ini dari dalam Malaysia nak keluar. Ada juga yang cakap kalau dia ini dari luar nak masuk Malaysia. Tapi berarti secara ilegal atau secara haram gitu? Jadi orang-orang Aceh ni setelah berjumpa dengan petugas Malaysia tuh, dia orang ni nak kasih parang, nak berkeras duluan dekat petugas Malaysia tuh. Jadi itulah terjadi
jadi baku hantam sampai ada penembakan. Disclaimer ini dari artikel-artikel ya, bukan dari saya sendiri. Itulah ya beda nasib orang Indonesia nih, tragis. Sedih betul aku tengok. Pasti pemicu orang Indonesia yang ke Malaysia pakai jalur haram nih, karena Indonesia ini belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi itulah kegagalan pemerintahan Indonesia nih, dari zaman dulu sampai sekarang sulit untuk menciptakan lapangan kerja untuk warga Indonesia sendiri. Sampai orang Indonesia nih keluar negeri lewat jalur haram, hanya demi nak kerja dan cari duit. Kalau beritanya udah macam gini, netizen Indonesia bukan main lagi, pasti ngentam-ngentam nih. Tapi sekarang kita nih melihat harus lebih objektif. Tak mungkin ada asap kalau tak ada api. Iya, macam kau cakap tadi, kalau misalnya Indonesia nih, orang-orang Indonesia tak nak juga masuk secara haram ke Malaysia tuh. Tapi gara-gara tak ada kerja dekat Indonesia, jadi mengharuskan diri mereka menghalalkan segala cara untuk dapat kerja. Tapi kan resikonya jadi kayak gini beda. Kalau engkau masuk ke negara orang pakai jalur haram, resikonya taruhan nyawa. Iyalah, kan peraturan negara orang ini kan beda-beda, Di Indonesia macam mana, Singapura macam mana, Malaysia macam mana. Orang Indonesia nih pasti tak terima nih dengan kejadian kayak gini nih. Terus kasus lalu tuh yang 150 orang migran Indonesia tuh dipulangkan dari Malaysia lewat nih Tanjung Pinang, Sri Bintang-Pura. Ada tak tuh dia orang komen-komen orang Indonesia? Diam ya, senyap aja. Oh, netizen Indonesia nih kalau nak komen-komen tuh dia pilih-pilih. Sebab netizen Indonesia nih buta mata, buta fakta. 150 orang pekerja Indonesia yang dekat Malaysia bermasalah tuh kan dipulangkan lewat Tanjung Pinang kota kita nih. Kalau pekerja Indonesia yang bermasalah di Malaysia mah udah dari dulu beda. Tempat transit dia pasti Batam dengan Tanjung Pinang. Zaman dulu tuh pun sungai kecil dekat Berakit Bintan tuh, itu tuh jalur haram untuk masuk ke Malaysia. Tapi sekarang udah berkurang lah orang-orang yang masuk jalur haram lewat sungai kecil tuh. Iya, sebab udah ada penjagaan dari pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia. Sekarang nih kan Aceh tuh juga berbatasan dengan Malaysia, jadi sangat dekat kalau misalnya nak masuk Malaysia. Lebih dekat Bintan beda. Jadi macam Batam sama Bintan tuh lebih dekat jaraknya ke Malaysia. Lebih dekat Kalimantan lah, satu tanah dia orang bisa masuk hutan-hutan kelapa sawit. Jadi ada satu rumah dekat Pulau Sebatik Nunukan tuh, dia ni betul-betul berbatasan Indonesia Malaysia. Jadi misalnya ruang tengah dia nih, dekat tengah-tengah itu ada tanda panah. Sini Indonesia, sini Malaysia. Jadi dia kalau nak ke dapur, dia langsung masuk Malaysia. Tak payah cop-cop paspor. Netizen Indonesia hentam rumah itu tak ada kat komentar. Hentam macam mana maksud kau? Dihancurkan rumah tu. Itu kan kalau netizen Indonesia, kalau dengar kita berbicara fakta, dia orang kan pasti bilang, keluar kau dari Indonesia, engkau tak NKRI harga mati, kata dia. Iya, karena dia ni tak sekolah, dia tak ngerti. Kalau misalnya orang Indonesia yang masuk haram ke Malaysia, itu tuh memang tetap salah. Kau nak bawa undang-undang kemana pun, tetap salah. Bahkan pakai undang-undang Amerika pun salah. Iya, sebab kita ni tak ada izin, tak ada dokumen lengkap, main masuk aja ke negara orang. Negara orang tuh sangat ketat penjagaannya. Kau tak bisa nak masuk-masuk sembarang masuk ke negara orang. Walaupun kita ni di Indonesia sulit cari kerja, tapi kita tak boleh sembarangan main ke negara orang aja nak cari kerja. Terus netizen Indonesia tuh tak hentam tuh, Hentam apa maksud kau? Di Indonesia ni kan sulit dapat kerja sampai harus masuk haram ke negara Malaysia, Singapura. Dia akan tetap menyalahkan negara Malaysia tentang hal ini. Walaupun yang bersalah tuh warga Indonesia masuk haram ke Malaysia. Iya, warga Indonesia tetap menyalahkan warga Malaysia. Tapi akar masalahnya ini kan dari negara Indonesia, yang tak mampu memberikan lapangan kerja untuk warga negaranya sendiri. Netizen Indonesia tuh tak akan pernah menyalahkan negara dia sendiri. Dia akan menyalahkan negara orang. Jadi netizen Indonesia ini tak mampu untuk menyalahkan negaranya sendiri. Padahal negaranya sendiri tak mampu untuk memberikan lapangan kerja. Ya sekarang mau macam mana lagi beda? Jalur haram menurut netizen Indonesia tuh betul. Kalau dah ada kejadian-kejadian kayak gini, sibuk lah tuh. Kita berdua nih bercakap-cakap macam ni, itu tetap dibilang membela Malaysia. Padahal kita ni memberikan fakta kalau kita ni negaranya yang salah. Warga negara kita ni masuk ke negara orang tanpa dokumen yang sah, tanpa izin. Jadi apa kata netizen Malaysia ni beda? Dalam insiden itu ada 2 suspek yang dipercayai warga asing yang berada dekat atas bot. Didakwa coba menyerang pegawai maritim Malaysia dengan perang sekitar jam 3 pagi. Selepas mereka merempuh bot pegawai berkenaan sebanyak 4 kali. Pegawai maritim Malaysia melepaskan beberapa das tembakan ke arah bot suspek sebagai tindakan mempertahankan diri. Namun suspek melarikan diri dalam kegelapan malam, kata Zaid Fakri 91. Iya, orang Indonesia ni nak mencoba masuk secara ilegal. Dah tu kena halau lah dengan polisi kat sana. Bila ada kes macam tu, kemainlah dia siap tu bom perahu nelayan. Itu tak berlebihan ke, kata Walanun Mahakim. Dijawab sama M. Sponi. Oh, jadi membunuh tu wajar. Terus dijawab lagi sama Wawan Santai, kalau tidak menyerang tidak akan dibunuh, lol. Jadi bingung kan kita, petugas polisi dekat Malaysia ni, diorang ni lagi membela diri. Dah tu dia menyerang, tapi malah dia yang kena. Jangan dilayan, dah tahu masuk negara orang, hormatlah undang-undang. Dah lah masuk secara haram, kata Pok Jupak Jun. Itulah yang kami orang Indonesia nak minta maaf. Banyak bunyi suruh dia orang masuk try lewat Singapura pula, nak tengok apa jadi. Sendiri cari penyakit, nak salahkan orang pula, brengsek, kata
Arif Hamid. Oh, kalau kau nak masuk haram Singapura tuh lebih berat tuh hukumannya, beda. Dah guna senjata nak serang anggota keselamatan, masih kami juga nak diam, kata Azian Nazis. Dijawab sama Sam Sky. Polis lu nggak guna. Dijawab sama Lone Ranger. Lain kali kena hambat dengan parang, terus suruh abang tu tadah aja dengan badan. Dijawab sama Jana Firdausi. Polri lu aja jadi pungli. Tuan duit tuan, katanya memalukan. Nah, jadi begado kan. Makanya kita ini harus objektif melihatnya. Nah, kami warga Indonesia minta maaf sebab warga Indonesia yang selalu mencoba untuk datang haram ke Malaysia. Sebab negara kami ini memang susah cari kerja. Jadi ya, paham-paham lah. Tapi dalam negara manapun memang tetap salah masuk haram ke negara orang. Kalau hang masuk rumah orang tu kena ikut cara orang. Tiba-tiba langgar main masuk je. Suka hati tuan rumah lah nak buat apa, kata Alif Ye. Dijawab sama Nazatul Zilah. Betul 100. Dijawab lagi sama M Spoon ni. Tapi diorang masuk sebab izin juga pun dari pihak lain. Terus dijawab lagi sama Sam Sky. Lah Malaides, negara sebesar kabupaten sok-sokan ngacok. Kalau perang juga rata tuh negara lu, kocak. Nanti gua ke Malaysia biar gua cari lu Malaides. Kalau tak ada Malaysia, orang Indonesia nak kerja di mana? Ada berapa juta orang Indonesia yang dekat Malaysia tuh? Tapi netizen Indonesia ini tutup mata sih. Meskipun warga kita yang salah, tetap negara Malaysia yang salah. Ini pelik dan membangunkan menurut ikinya, geng ya. Jadi, apa namanya ya, geng ya? Kata si beda tadi ya. Netizen Indonesia suka tutup mata bila melihat fakta. Tapi kalau tidak salah, netizen Indonesia akan buka suara sampai gila. Itulah kata-kata yang benar, geng ya. Jadi kalau kita mau masuk ke negara orang, kita harus patuhi undang-undang. Apa yang dikatakan beda semua dengan Kak Yun ini benar sekali, geng ya. Seperti Cina Melayu lah, apa nih istilahnya ya, seperti Cina orang Melayu lah kayak gitu ya, geng ya. Ini orang Batam kayak gitu ya, geng ya. Kita harus mau masuk negara orang tuh mengikuti undang-undang. Dan dia sampai meminta maaf berkali-kali karena warga kita sangat susah mencari pekerjaan di negara kita sampai rela masuk dengan secara haram. Meskipun masuk dengan secara haram, itu yang disalahkan malah negara Malaysia sama netizen Indonesia. Waduh, ini kocak binti konyol nih, geng, kayak gitu menurut ikinya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Itulah penjelasan daripada ikinya dan tanggapan ikinya kepada beda yang asli dan Kak Yun tadi. Terima kasih banyak dan penjelasannya semoga netizen Indonesia peka dan bisa mentalitinya berubah kayak gitu ya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.